Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss Dini ingin menjelaskan tentang The Legend Story ya, atau cerita legenda. Ya, ini Miss Dini membahas tentang legenda Snow White atau Putri Salju ya. Ini bukan salju putih tapi diartikan putri salju. Oke, Miss Dini bahas ya. Saya baca dan Miss Dini artikan juga. Oke, disimak baik-baik. Once upon a time, there lived a little named Snow White. Ya. Suatu tahun yang lalu atau suatu ketika hiduplah seorang, ini mungkin a little princess ya. Ini bukan little saja, harusnya belakangnya ada princessnya mungkin. Jadi hiduplah seorang putri kecil namanya Snow White atau Putri Salju. She lived with her aunt and uncle because her parents were died. Dia tinggal bersama bibi dan pamannya karena kedua orang tuanya meninggal. One day, she heard her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White with them. Suatu hari, dia mendengar bahwa paman dan bibinya berbicara ingin meninggalkan Putri Salju ke sebuah kastil karena mereka ingin pergi ke Amerika dan mereka tidak mempunyai cukup uang ya, enough money itu cukup uang untuk mengikut sertakan atau untuk mengajak Putri Salju dengan mereka. Oke, lanjut. The third paragraph atau paragraf 3 ya. Paragraf 3 ini. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this. So, she decided to run away. Putri Salju tidak ingin paman dan bibinya untuk melakukan ini. Dia memutuskan, decided itu memutuskan untuk pergi. To run away. The next morning, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the wood. Besok paginya atau the next morning, dia pergi dari rumah. Ketika bibi dan pamannya sedang makan pagi atau sarapan pagi ya. Breakfast itu sarapan pagi ya. Kalau lunch makan siang, dinner itu makan malam. Okay. She ran away into the wood. Dia pergi ke dalam hutan. Wood di sini tidak diartikan kayu tetapi hutan ya. Jadi sinonimnya hutan itu wood. Apalagi anak-anak kira-kira? Ya benar, jungle. Jungle itu juga hutan ya. Wood, jungle ya. Dan forest juga. Forest juga hutan ya. Lalu ini in the wood ya, the fourth paragraph ya. Paragraf keempat. In the wood she felt very tired and hungry. Di dalam hutan dia merasa sangat lelah dan lapar. Tired itu lelah, hungry itu lapar. Then she saw this cottage.
Kemudian dia melihat, ini saw di sini bentuk kedua dari see ya. Besok kalau di SMP kamu akan mendapatkan itu kata kerja bentuk kedua ya. Ini kata kerja bentuk lampau ya. Ini bentuk keduanya dari see, melihat. Jadi ini ya, dia melihat cottage itu pondok. This cottage, pondok ini. Dia knocked, she knocked but no one answered. So she went inside and fell. Ini fell ya, harusnya F-A-L-L bukan F-E-L-T ya. Fell asleep. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. No one answered. Jadi dia pergi, ini bentuk kedua dari go, bentuk lampaunya go ya. Jadi dia pergi ke dalam dan fell, ini harusnya F-A-L-L, bentuk kedua dari fall. Fell asleep. Jadi dia tertidur. Meanwhile, sementara itu, 7 dwarfs were coming home from work. Sementara itu 7 kurcaci, jadi kurcacinya ada 7 ya, pulang ke rumah dari bekerja. Oh, jadi cottage-nya tadi, pondoknya tadi itu miliknya si dwarf atau kurcaci. They went inside. Mereka masuk ke dalam pondok ya. There they found Snow White woke up. Di sana mereka menemukan Putri Salju terbangun. She saw the dwarf. Dia melihat kurcaci itu. The dwarf said, What is your name? Dwarfnya atau kurcacinya itu bertanya pada si Putri Salju, siapa namamu? Dan Putri Salju menjawab, namaku Snow White. One of the dwarfs said ya, one of the dwarfs said, salah satu kurcacinya itu berkata, If you wish, you may live here with us. Jika kamu berharap, wish ini berharap, jika kamu berharap, kamu boleh tinggal di sini dengan kita. Snow White told the whole story about her. Lalu si putri itu menceritakan semua kisah tentang dia. Then Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Kemudian Snow White atau Putri Salju itu dan si 7 kurcaci hidup bahagia selamanya. Ever after itu sinonim dari forever ya anak-anak. Forever, ever after itu sinonimnya dari forever, ever after itu artinya selamanya. Oke, lanjut untuk pertanyaannya. Ya, di sini besok untuk tes juga akan seperti ini ya anak-anak. Setelah teks itu ada pertanyaan seperti ini dan jawabannya kamu harus lengkap. Mulai dari subjeknya baru jawabannya ya. Di sini subjeknya the title. What is the title of the text? Apa judul dari teks itu? Judulnya adalah atau the title of the text atau the title saja sudah boleh. The title is Snow White. Judulnya adalah Putri Salju. Lalu ada pertanyaan lagi, dengan siapa dia tinggal? Nah, jawabannya juga harus mulai dari subjek ya anak ya. She lived. Dia tinggal dengan bibi dan pamannya. Pertanyaannya pakai di, jawabnya live-nya ada D-nya di sini ya, ada tambahan D di sini. Nomor 3. Nah, where? Kemarin sudah kamu catat kata tanyanya ya. Where itu di mana? Ya. Di mana dia pergi atau kemana dia pergi? Jawabnya she ran away. Jadi jawabnya mulai dari subjeknya. Subjeknya itu she. Lalu kata kerjanya, dia pergi ke hutan. She ran away to the wood.
Run untuk keduanya ran. She ran away to the wood. Dia pergi ke hutan. Lalu nomor 4, where did she fall asleep? Di mana dia tertidur? Jawabannya, she fell asleep in a cottage. Dia tertidur di dalam sebuah pondok. Ya, sesuai. Jadi pertanyaannya sesuai dengan teks yang tadi sudah kita terjemahkan. Nomor 5, whose cottage was it? It was dwarf cottage. Cottage siapakah atau cottage milik siapakah itu? Pondok milik siapakah itu? Pondoknya siapa tadi? Oke. Ya, benar ya, dwarf ya, pondoknya si kurcaci ya. Jadi jawabannya mulai dari subjeknya. Subjeknya itu it. It menggantikan cottage. It was dwarf cottage. Di sini ada koma atas S karena cottage-nya ini miliknya si kurcaci. Jadi koma atas S ini kata ganti ini kepemilikan ya, kata ganti pemilikan. Jadi itu adalah miliknya, cottage miliknya si dwarf atau si kurcaci. Oke, the last ya. Ini ada pertanyaan lagi. Tugas ya. Coba kamu jawab sesuai dengan cerita yang tadi, yang di atas tadi ya. Kalau nomor 1 sampai 5 ini misalkan benar sesuai dengan teks yang di atas tadi, maka jawabnya itu true. Jadi di sini kamu jawab true ya, benar. Tetapi kalau pernyataan di sini itu salah, tidak sesuai atau tidak ada di teks yang tadi, maka kamu jawab false atau salah. Kamu tulis di sini false atau salah ya. Cuma 5 saja, jadi tolong dikerjakan di buku tulismu, lalu foto dan kirim ke sini. Oke? Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.